Halo, kami dari kelompok satu akan membahas tentang Three Gorges Dam. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kelvin Chuales, dengan NIM 2423001. Dan saya Nathanael Duantara, 24202301. Dan kita akan mulai presentasinya. Three Gorges Dam digagas pada tahun 1919 oleh Sun Yat-sen yang merupakan seorang mantan presiden Tiongkok. Dia adalah orang pertama yang melontarkan ide untuk membuat bendungan di Sungai Yangtze. 1932 adalah tahun di mana pekerjaan pendahuluan dimulai. Namun, karena adanya invasi dari Jepang pada tahun 1939, membuat proyek ini diambil alih oleh Kekaisaran Jepang. Tetapi karena jatuh bangunnya Jepang di Asia pada periode tersebut, membuat proyek ini ditinggalkan. Lanjut ke tahun 1944, pemerintah Tiongkok merekrut John L. Savage, seorang berkebangsaan Amerika Serikat, untuk menjabat sebagai desain engineer untuk bendungan ini. Dan Tiongkok mengirimkan 54 orangnya untuk pelatihan di Amerika. Ketika bendungan ini dirasakan melanjutkan pembangunannya, lagi-lagi terhenti karena perang. Kali ini dikarenakan Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1947. Lanjut ke tahun 1954 di mana terjadi banjir pada Sungai Yangtze yang kembali menghidupkan rencana pemerintah Tiongkok untuk membuat bendungan. Namun, karena rencana bendungan ini sangat kontroversial, membuat rencana pembangunan kembali terhenti dan pada 1992 dibuka kongres untuk pembangunan bendungan ini. Dan pada kongres tersebut didapat 60,75% suara dari 3.000 orang yang menyetujui untuk membangun bendungan ini. Latar belakang Three Gorges Dam itu bukan tanpa sebab Sun Yat-sen memilih untuk membangun bendungan ini di Sungai Yangtze. Selain karena Sungai Yangtze merupakan sungai terbesar ketiga di dunia dan untuk membangun PLTA, pembangunan ini ditujukan untuk mengurangi dampak banjir yang ditimbulkan dari luapan Sungai Yangtze. Banjir terparah yang pernah dialami Tiongkok akibat Sungai Yangtze terjadi pada tahun 1935 yang membuat 145.000 orang meninggal dunia. Selain itu, untuk membangun latar belakang Three Gorges Dam ini juga ada untuk membangun PLTA, karena tingginya pemakaian listrik di Tiongkok. Di Tiongkok, pemerintah berharap bendungan ini dapat memasok 10% dari kebutuhan listrik di Tiongkok. Tujuan pembangunan. Ada beberapa tujuan dari pembangunan Three Gorges Dam ini. Namun yang paling utama adalah untuk mengatasi banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Yangtze. Alasan lainnya adalah pemerintah Tiongkok ingin mengurangi jejak karbon pada negaranya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang desain dari Triglav Dam. Triglav Dam, sebuah bendungan yang memiliki dimensi sepanjang 2.335 meter dengan dimensi tinggi sebesar 185 meter. Terdapat beberapa jenis atau desain bangunan pada bendungan tersebut. Jenis tersebut dapat dibagi berdasarkan struktur dan bahan yang digunakan. Ada embang mendem, yaitu adalah bangunan ini terbuat dari berbagai komposisi dari urupan tanah, pasir, tanah liat, dan atau batuan. Bendungan ini terpercaya cukup padat dan kedap air pada bagian inti bendungan, sehingga membuat bendungan kokoh eh, dan dapat digunakan dengan baik. Lalu dilanjutkan dengan Benders Dam. Benders Dam adalah bendungan menggunakan penompangan sebagai daya tahan bendungan tersebut. Tekanan air yang menabrak bendungan ditahan menggunakan penompang agar bendungan tetap kokoh. Selanjutnya adalah Arch Dam. Arch Dam adalah bendungan lengkung, yaitu bendungan yang berbentuk melengkung dengan lengkungan mengarah ke hulu sungai. Dengan kata lain, mendistribusikan beban ke bagian tumpuan bendungan, lalu beban didistribusikan kembali ke bagian tumpuan dan fondasi. Dari sekian banyaknya jenis-jenis tersebut, Three Gorges Dam merupakan bendungan yang dapat dimasukkan dalam jenis gravity dam. Menurut Wikipedia, gravity dam adalah bendungan yang dibuat dari beton atau batu bata yang dirancang untuk menahan air dengan memanfaatkan berat bahannya saja. Untuk menahan tekanan horizontal air, mendorong menentangnya. Dengan kata lain, bendungan ini memerlukan fondasi keras. Bendungan ini juga memiliki rancangan sederhana, tetapi membutuhkan material yang banyak. Bendungan gravitasi sendiri mendistribusikan beban dengan cara memanfaatkan gaya gravitasi bumi dan berat bendungan itu sendiri untuk menahan beban. Lalu ditahan oleh pondasi agar bendungan tidak terguling. Lalu kita masuk ke dalam struktur.
Triggergest Dam, sebuah bendungan yang memiliki dimensi sepanjang 2.350 meter ini, memiliki kapasitas yang mampu untuk menahan bendungan ini sebesar 39,3 km kubik dan memiliki daerah tangkapan sebesar 1 juta km persegi. Pada pembangunan bendungan ini juga membutuhkan 27 juta 200 ribu meter kubik beton dan 463 ribu ton baja. Yang kalau dihitung menggunakan bajanya saja, baja sebanyak ini mampu untuk membangun setidaknya 63 menara Eiffel dan memakan luasan tanah sebesar 102 juta 600 ribu meter kubik tanah. Dan untuk bagian hidrologinya, bendungan ini memiliki kapasitas spillway sebesar 116 ribu meter kubik per detik. Berikut adalah apa yang terjadi jika bendungannya ada kolaps. Hanya butuh sekitar 10 jam untuk air meredam sebagian besar kota Wuhan yang berjarak 360 km dari bendungan ini. Lanjut ke proses konstruksi pada bendungan ini dimulai dengan pemindahan pemukiman yang berada dekat dengan wilayah konstruksi dan pembangunan kembali pemukiman untuk 1,3 juta orang. Untuk membangun fondasi bendungan ini, dimulai dengan membuat pagar batu pada area pengerjaan, namun tidak memblokir seluruh area Sungai Yangtze. Seperti pada gambar, masih terdapat area di mana Sungai Yangtze tetap mengalir ke kota. Lalu selanjutnya menggunakan cover dam. Apa itu cover dam? Cover dam merupakan struktur sementara yang dibangun ketika ingin membuat jembatan atau bendungan yang terhalang oleh air. Cover dam dirancang untuk menjaga air pada area konstruksi yang membuat area konstruksi benar-benar kering. Setelah struktur beton selesai dibangun dan turbin pertama telah dibangun, barulah cover dam ini diledakkan dan air pada Sungai Yangtze pertama kali menyentuh pembangkit listrik. Adapun proses pembangunan ini terbagi menjadi 4 fase, di mana fase 1 yang selesai pada tahun 1997 berhasil menyelesaikan pekerjaan tanah untuk pengembangan struktur dasar fasilitas PLTA. Fase 2 selesai pada tahun 2006 yang berhasil menyelesaikan penggalian sebesar 102,83 juta meter kubik batu dan tanah, 31,98 juta meter kubik pengisian batu dan tanah, serta 29,74 juta meter kubik pengisian beton. Pada fase ini juga didirikan 14 unit generator turbin pembangkit listrik berkapasitas 700 MW. Selain itu, ketinggian bendungan ini juga ditingkatkan setinggi 87 meter. Lanjut ke fase 3 yang selesai pada tahun 2008 di mana bendungan ini ditinggikan hingga ketinggian maksimumnya di ketinggian 185 meter. Dan ada penambahan 12 unit generator turbin pembangkit listrik dengan spesifikasi yang sama seperti pada fase 2. Fase terakhir selesai pada tahun 2012 dengan adanya penambahan 6 unit generator turbin dengan spesifikasi yang sama seperti fase 2 dan fase 3 yang menghasilkan total kapasitas pembangkit listriknya sebesar 22,5 gigawatt. Ya, saya akan melakukan penjelasan awal tentang maintenance. Bendungan ini
digunakan juga sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Awalnya bendungan Three Gorges Dam memiliki 29 generator dengan total 20.300 megawatt, namun sekarang Three Gorges Dam memiliki kapasitas 32 generator dengan 14 generator dipasang di sisi utara bendungan dan 12 di sisi selatan. Dan 6 sisanya berada di pembangkit listrik bawah tanah di pegunungan selatan bendungan. Dari banyaknya generator dan banyak hal-hal lain yang dimiliki oleh Three Gorges Dam, Three Gorges Dam tentu membutuhkan sebuah maintenance yang digunakan untuk mempertahankan Three Gorges Dam agar tetap kokoh. Hal tersebut dibutuhkan agar mesin dan segala hal yang ada di Three Gorges Dam dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ditambah lagi, Three Gorges Dam menjadi sebuah tempat wisata bagi para wisatawan untuk berkunjung dan melihat keindahan struktur Three Gorges Dam. Lalu, apa maintenance yang dibutuhkan oleh Three Gorges Dam? Banyak faktor yang menjadi penentu dalam pemeliharaan bendungan, seperti usia, kondisi, masalah keamanan, biaya perbaikan atau pergantian, dampak lingkungan, dan lain-lain. Khususnya dalam Three Gorges Dam, dilakukan pembersihan sekitar seperti lumpur yang mengendap di dalam air, sampah yang mengendap di pergerakan air, dan lain sebagainya. Pemeriksaan generator juga dilakukan dalam proses pemeliharaan atau maintenance. Lanjut ke dampak dari pembangunan bendungan ini. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari Three Gorges Dam. Hal positif dari bendungan ini adalah adanya pemasok listrik tambahan. Walau diharapkan dapat mencapai 10% dari penggunaan listrik di Tiongkok, namun kenyataannya hanya dapat memenuhi 1,7%. Lalu pada hal ekonomi, bendungan ini membuat pelayaran kapal menjadi lebih cepat karena adanya lift kapal terbesar di dunia yang dapat mengangkut hingga 3.000 ton kapal. Perjalanan kapal yang memerlukan waktu 2-3 jam dapat ditempuh dalam 30-40 menit ketika melewati bendungan ini menggunakan liftnya. Sehingga eh, kegiatan ekonomi yang menggunakan transportasi kapal dapat berjalan lebih cepat. Sayangnya, bendungan ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gempa pada Tiongkok sebesar 30 kali lipat menurut ahli, yang mana dapat membuat bendungan hancur dan merendam beberapa kota besar seperti Wuhan dan hingga Shanghai. Selain itu juga ada dampak lain dari bendungan ini, yaitu dapat menjadi tempat wisata dan observasi bagi Tiongkok. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan, Three Gorges Dam di luar dampak kontroversial dan lain sebagainya yang meliputi banyak penduduk yang dipaksa untuk pindah akibat lahan mereka tenggelam, jika mereka tidak pindah ke dataran lebih tinggi, lalu tanah longsor yang sering sekali terjadi yang menyebabkan banyak lumba-lumba dan satwa laut lainnya terancam punah di Sungai Yangtze, banjir yang menjadi salah satu penyebab bendungan ini dibangun pun ternyata tidak memecahkan solusi tersebut. Lokasi sekitar Sungai Yangtze masih banjir dan menyebabkan ratusan orang meninggal, tepatnya sekitar 150 orang dinyatakan menghilang akibat banjir banjir tersebut dan masih banyak lagi. Tapi perlu diakui bahwa Tragedies Dam merupakan bendungan yang terbesar, bendungan yang penuh dengan banyak sekali kegunaan, sebuah mahakarya yang tidak mungkin akan dibuat lagi dalam waktu dekat. Tragedies Dam juga merupakan PLTA terbesar di dunia, menjadi sebuah tempat wisata bagi turis lokal maupun turis luar negeri. Banyak sekali hal yang bisa dipetik dari Tragedies Dam ini. Hal-hal yang inovasi yang dapat dijadikan pedoman bagi dunia, lebih jelasnya bagi Indonesia, di mana kita sekarang sangat dikhawatirkan oleh isu Jakarta yang akan tenggelam, bendungan ini dapat menjadi sebuah salah satu solusi dari hal tersebut. Dan Three Gorges Dam dapat menjadi contoh yang sangat bagus dalam hal itu. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.